Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Fathia, moderator dari kelompok 3 yang akan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama yaitu Anggi Ramadhani, Dia Fathia Firdaus dengan saya sendiri, lalu ada Estika Fitriana, dan yang terakhir ada Leni. Kami akan mempresentasikan materi tentang Direct Foyer diperumum, Direct Foyer dengan periode 2V. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu Direct Foyer yang akan dijelaskan oleh Leni. Kepada Leni dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu direct foyer. Untuk memudahkan kita akan lebih banyak bekerja dengan fungsi eksponensial kompleks X pangkat I dikali theta daripada fungsi trigonometri cos theta dan sin theta. Ingat bahwa fungsi-fungsi ini terkait oleh rumus E pangkat I dikali theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Dengan cos theta sama dengan 1/2 dikali E pangkat I dikali theta ditambah E pangkat min I dikali theta, dan sin theta-nya sama dengan 1/2I dikali E pangkat I dikali theta dikurang E pangkat min I dikali theta. Kelebihan fungsi kosinus dan sinus yaitu bahwa mereka bernilai real dan mempunyai sifat simetris. Sementara kelebihan fungsi eksponensial adalah rumus turunan, yaitu E pangkat I dikali theta aksen sama dengan I dikali E pangkat I dikali theta, dan rumus jumlah E pangkat I dikali theta ditambah V sama dengan E pangkat I dikali theta E pangkat I dikali V yang relatif lebih sederhana. Baiklah, terima kasih kepada Leni yang telah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya yaitu Direct Foyer yang diperumum akan dijelaskan oleh Espika. Kepada Espika dipersilahkan. Baiklah, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang Direct Foyer yang diperumum. Espika, mic-nya didekatkan lagi. Baik, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Direct Foyer yang diperumum. Yaitu jika diberikan fungsi F1, F2, F3, sampai Fn merupakan fungsi ortogonal pada A, B, dan diberikan juga fungsi F yang juga terdefinisi pada A, B, sedemikian sehingga A1 F1X ditambah A2 F2X ditambah A3 F3X sampai titik-titik sama dengan sigma pada AN dikali Fn pada X dengan N sama dengan 1 menuju tak hingga sama dengan Fx dengan A1, 2, A3 merupakan konstanta direct. Ini dinamakan direct Fourier diperumum dari fungsi F atau disebut juga dengan direct fungsi ortogonal. Permasalahannya adalah berapa nilai dari masing-masing konstanta A1, A2, A3, dan seterusnya tersebut sehingga dari fungsi-fungsi ortogonal itu sama dengan atau paling tidak ekivalen dengan fungsi periode F yang diberikan. Untuk itu bisa kita perhatikan dengan seksama hasil kali dalam berikut, yaitu integral A menuju B Fx dikali Fnx dikurang integral A menuju B A1 dikali F1x ditambah A2 dikali F2x ditambah A3 dikali F3x sampai AN dikali Fnx sampai titik-titik Fnx dx. Setelah itu
setelah dioperasikan akan menjadi fx, fnx sama dengan an integral a menuju b dari fn kuadrat x dx dengan n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka diperoleh an sama dengan fx, fnx per integral a menuju b fn kuadrat dx, di mana n sama dengan 1,2,3 atau an sama dengan integral a menuju b fx dikali fnx dx per integral a menuju b fn kuadrat x dx, di mana n sama dengan 1, 2, 3. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada SPK yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya, contoh yang akan saya jelaskan sendiri. Contohnya yaitu, akan dikonstruksi direct Fourier di perumum dari fungsi periodik fx sama dengan x lebih besar dan sama dengan 0, lebih kecil dan sama dengan phi, terhadap himpunan fungsi ortogonal, yaitu ada sin x, sin 3x, sin 5x, dan seterusnya. Nah, solusinya di sini fx itu sama dengan x pada 0, phi. Nah, fnx itu sin x, sin 3x, sin 5x itu sama dengan sin dalam kurung 2n dikurang 1 dikali x, yang mana n-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu, kita masuk ke rumus tadi, an sama dengan integral dari batas atasnya phi, batas bawahnya 0, fx dikali fnx dx per integral dari dengan batas atasnya 0 dan batas bawahnya phi dikali fn kuadrat x dx. Nah, kita masukkan tadi fnx-nya tadi itu sin 2x dikurang 1 dikali x. Nah, ini dia. Nah, gunakan rumus integral parsial. Integral dari UdV sama dengan UV dikurang integral dari UdV. Maka didapati seperti ini. X dikali 1 per 2N dikurang 1 dikali negatif cos dikali 2N dikurang 1 dikali X. Nah, ini batasnya nilainya itu phi dan 0. Nah, dikurang integral dari batas atasnya phi, batas bawahnya 0, 1 per 2N dikurang 1 dikali negatif cos dikali 2N dikurang 1 dikali X dx per integral dari batas atasnya itu phi, batas bawahnya 0, dikali setengah, dikali negatif cos 2, dikali 2N kurang 1, dikali X kurang 1 dx. Maka, setelah kita operasikan, maka didapati hasilnya yaitu diperoleh direct Fourier-nya yaitu 2 sin X ditambah 2 per 3 sin 3X ditambah 2 per 5 sin 5X ditambah 2 per 7 sin 7X ditambah titik-titik sama dengan Fx. Maka itulah direct-nya. Tadi kan kita masukkan saja berarti nilai R-nya tadi setelah dijelaskan atau dioperasikan maka dapati hasilnya Fx-nya ini 2 per 2N dikurang 1. Nah, N-nya tadi kan 1. Satunya kita masukkan saja ke dalam sini. 2-nya juga, 3 juga, dan seterusnya. Sehingga direct-nya diperoleh seperti ini. Lanjut, untuk direct Fourier dengan periode 2V akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Leni. Kepada Leni dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan direct Fourier dengan periode 2V. Jika diberikan fungsi periodik fx pada interval min v kecil dari x kecil sama dengan dari v dan p sama dengan 2v, maka direct Fourier-nya adalah fx sama dengan a0 per 2 ditambah sigma an cos nx ditambah bn sin nx dari n sama dengan 1 sampai tak hingga.
Jadi A0, AN, dan BN disebut koefisien Fourier yang dinyatakan sebagai A0 sama dengan 1/V integral fx dx dari min V menuju ke V. AN sama dengan 1/V integral cos nx dx dari min V menuju V. Dan BN sama dengan 1/V integral sin nx dx dari min V menuju V. Nah, terima kasih kepada Leni. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi. Kepada Anggi dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari direct Fourier dengan menggunakan periode 2π. Contohnya itu, tentukan direct Fourier dari grafik fungsi periodik berikut. Nah, kan gambarnya seperti ini. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita analisa grafik fungsi periode. Dengan didapatkan itu, yang pertama 0 dengan x kecil, 0 dengan x besar dari min pi kecil dari min pi per 2. Yang kedua, itu 4 dengan x besar dari min pi per 2 kecil dari pi per 2. Dan untuk 0, itu x-nya besar dari pi per 2 dan kecil dari pi. Dan didapatkan fx-nya itu adalah fx ditambah 2pi. Dari rumus direct Fourier didapat, nah tadi kan rumusnya yang sudah dibacakan oleh Leni, yaitu fx sama dengan A0 per 2 ditambah sigma AN cos NX ditambah BN kali sin kali NX dengan N sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, yang pertama tadi kan kita cari nilai A0-nya. Dengan rumus itu A0 sama dengan 1/pi dikali integral dari min pi sampai ke pi fx dx, dan diperoleh hasilnya itu 4. A0-nya didapatkan 4. Selanjutnya, nah untuk AN tadi kan rumusnya 1/pi dikali integral min pi sampai ke pi cos kali nx dx. Nah, kita cari satu-satu. 0 cos nx, 4 cos nx, dan 0 cos nx dengan batas-batas yang telah ditentukan tadi. Nah, untuk nilai AN didapatkan nilainya adalah 8 per N dikali Pi dikali sin dikali N dikali Pi per 2. Nah, setelah kita dapatkan itu, kita substitusikan nilai N dengan bilangan bulat positif. Maka didapatkan untuk AN, N genap, didapatkan itu nilainya adalah 0. Untuk AN dengan nilai N sama dengan 1, 5, 9 didapatkan 8 per N kali Pi. Dan untuk AN dengan nilai N 3, 7, 11 itu didapatkan min 8 per N kali Pi. Dan yang kita cari terakhir yaitu adalah nilai BN dengan rumus 1/pi dikali integral dari min pi sampai ke pi sin kali nx dx. Nah, sama tadi untuk yang AN, kalau BN kan pakai sin, jadi kita ganti dengan sin. Dengan batas ini 1/pi dikali integral min pi sampai ke pi per 2 untuk 0 sin nx dx. Ditambah integral min pi per 2 sampai ke pi per 2 untuk 4 sin kali nx dx. Dan integral min pi per 2 sampai ke pi untuk 0 sin nx dx.
Nah, didapatkan hasilnya untuk nilai BN itu adalah 0. Selanjutnya. Nah, jadi koefisien Fourier untuk A0 adalah 4 dan AN adalah 0. Untuk AN, N-nya genap, tadi kita dapatkan 0. Untuk AN dengan nilai N adalah 159 didapatkan 8 per N kali Pi. Dan AN untuk N3, 7, 9 itu didapatkan min 8 per N kali Pi. Sehingga kita kembali ke rumus yang awal, yaitu Fx sama dengan A0 per 2 ditambah sigma AN kali cos NX ditambah BN kali sin NX dengan N sama dengan 1 sampai tak hingga didapatkan nilainya 2 ditambah 8 per Pi dikali cos X per 1 dikurang cos 3X per 3 ditambah cos kali 5X per 5 dikurang cos kali 7X per 7 dan seterusnya. Nah, dari contoh ini didapatkan deret Fourier dengan dua komponen, yaitu komponen konstan, yaitu A0 per 2, dan deret kosinusoida, yaitu sigma A0 dikali cos NX dengan N sama dengan 1 sampai tak hingga. Baiklah, terima kasih untuk kepada pendengar yang sudah mendengarkan materi kami, dan segitu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila kami ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.